Tahukah kamu teori public speaking yang sering kita dengar ternyata luput? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin di antara kalian pernah mendengar teori Albert Mehrabian atau Golden Rules of Albert Mehrabian. Di situ dia menuliskan bahwa komunikasi itu terdiri dari 3 V. V yang pertama adalah visual, V yang kedua vokal, dan V yang ketiga adalah verbal. Dan masing-masing V ini punya komposisi. Visual, komposisinya memakan 55%, vokal 38%, dan verbal 7%. Tapi tahukah kamu bahwa ternyata banyak orang salah paham pada teori ini? Jadi, teori ini muncul sekitar akhir tahun 60-an. Nah, dari situ teori itu muncul kemudian berkembang. Perkembangannya sangat masif karena dianggap menjadi teori emas dalam komunikasi dan bahkan sampai dengan interpersonal hingga public speaking. Dalam sebuah wawancara di radio, Albert Mehrabian justru mengkritisi kesalahpahaman orang terhadap teori yang dia keluarkan. Yang pertama dia sampaikan bahwa banyak orang yang tidak mengerti mengapa teori ini muncul dan bagaimana prosesnya. Karena ternyata menurut Albert, teori ini dimunculkan untuk komunikasi yang cenderung tidak sinkron antara ekspresi wajah, suara, dengan apa yang diucapkan. Ketika saya bertanya pada orang, apa kabar? Kemudian orang itu menjawab baik, tapi dengan ekspresi yang sedih, ekspresi yang tidak menunjukkan baik-baik saja, maka saya akan fokus kepada ekspresi yang dia keluarkan. Saya akan mengabaikan kata baik yang dia ucapkan. Ketika saya diberi minuman misalnya, kemudian ditanya, bagaimana minumannya? Saya jawab, enak, tapi saya tidak menunjukkan enak. Saya hanya bilang enak, tapi wajah dan gestur serta vokal saya tidak nampak enak, maka orang tidak akan percaya bahwa saya sedang menikmati minuman yang disajikan. Disitulah sebenarnya letak atau pentingnya teori ini digunakan, mengabaikan kata-kata dan fokus kepada visual dan vokal yang terdengar. Tapi ternyata teori ini tidak bisa serampangan digunakan, karena ada komunikasi-komunikasi yang memang fokus hanya pada verbal saja atau apa yang diucapkan. Misalnya, ketika seorang dokter menyampaikan resep kepada pasien, maka pasien tidak peduli dengan ekspresi wajah si dokter atau warna suara, intonasi, jeda, vokal, dan lain-lain, tapi pasien akan fokus mendengarkan data yang disampaikan oleh dokter itu. Resepnya apa, dosisnya bagaimana, maka itu yang lebih penting. Termasuk ketika seorang profesor menyampaikan materinya di depan audiens dan dia mengatakan misalnya data pertumbuhan ekonomi dan lain-lain misal, maka orang akan fokus kepada data yang dia sampaikan. Visual dan vokalnya mungkin ada di urutan bawahnya. Berbeda ketika seseorang bicara tentang motivasi, kemudian inspirasi, maka disitulah visual, vokal bermain. Tapi entah begitu, verbal atau apa yang diucapkan itu juga benar-benar penting, tidak bisa kita abaikan begitu saja.